Hi. ¿Cómo está, Benny? Yes, I'm fine. My name is Marcel, and I'm best friend for your daughter. Papaku pasti nggak akan kaget karena emang papaku tahu sih, aku pecinta reptil gitu. Aku iguana maksudnya. Misalnya malam pertama Selin sama Marcel gitu. Membayangkan Marcel gitu. Kalau kita sih bukan buka baju dulu, lebih ke buka amplop, Pak. Buka amplop dulu. Hitung angpau dulu ya. Hitung duit dulu. Nih balik modal apa kagak, ya kan? 100 juta berarti 1 hari. Ya udah sehari 100 juta. Dia nggak pernah libur. Gua sebulan 200 juta. Ya 2 hari kerja doang. 2 hari kerja doang kacau. Amin. Tuhan amin. Doain ya teman-teman ya biar segitu penghasilanku. Amin. Iya, Ibu pajak, Bapak pajak. Ya, I introduce you, my friend. Hai. Hai. Wow. ¿Cómo está, Benny? Yes, I'm fine. My name is Marcel, and I'm best friend for your daughter. We are in the shooting show now. We are in the shooting show. Yes. And where is Jay-Z? What? Jay-Z? I cannot understand because my English is very poor, huh? Me too. No, me too. I think that you can manage. I can speak Italian. In Italian, I just speak buon compleanno. Buon compleanno, of course, okay. It's okay. He just come back from Italy. Yeah. Okay, welcome. Yesterday, I go to Milan to watch AC Milan. Do you know AC Milan? AC Milan. AC Milan. When you are thinking you are coming back. Kapan mau? Maybe I will back to Milan with your daughter too. Yeah. To meet you. I miss you. Where you are in that moment? Me, I'm Indonesia shooting. In Indonesia, I know, but you are not in your house. Or... Yeah. No, not in my house now. Studio. We are in the studio. We are in the shooting. Oh, very interesting. Yeah. Say hi, my friend. I go. Halo. Okay, bye. How are you? How are you, sir? You have a very beautiful and nice daughter. Oh, I know. Bellissima. Fantastic. Just a moment. I go inside now because I'm juicy. Yes. I will come in this year, maybe. Okay. Fantastic. See you soon. Bellissima. Miss you. Okay. Love you. Seru juga. Ciao. Ciao. Fenomenal 2022 ya pasangan ya. Iya. Karena kita termasuk pasangan fenomenal. Fenomena ya? kita. Bukan pasangan yang langka gitu. Kalau langka lebih ke badak ya, kalau fenomena tuh lebih ya, gempa bumi. Oh iya. Aurora gitu, kita indahnya aurora. Iya, boleh lah. Jadi udah deket selama beberapa bulan gimana nih? Makin deket? Makin baik lah hubungan kita, makin santai. Ya ampun. Jadi luar biar biasa. lebih Oh, yang mantap. kecilan nggak? Oh iya. Iya, kecilan. Jadi orang-orang nggak boleh ngeliatin ke. Bukan, nggak boleh itu ngelak aja nanti. Ntar cium. Gentle banget loh. Happy birthday dulu buat Acel ya. Terima kasih. Happy birthday Acel. By the way, kadonya mana? Udah. Tinggal nunjuk doang. Tinggal tunjuk nanti. Dikasih sofa, Cel. Rosewood terbaik memang. Mantap. Gimana Cel? Ulang tahun sama Selin ngapain aja? Ulang tahun nggak kemana-mana karena kemarin aku kan ke Itali. Iya. Ketemu papaku nggak sih? Nggak jadi janjian? Nggak jadi janjian, tadi pengen ketemu. Tapi Iya kan? kejauhan dari Milan ke apa tuh? Ravenna. Ravenna. Oh, Ravenna tuh dekat. Udah, tapi sempet bicara sama papanya gitu nggak?
Belum sih. Tapi kan mungkin dianya belum berani gitu juga kan. Papaku juga bukan tipikal orang yang apa terbuka banget ya. Karena kan Takut kaget kali mungkin papanya ya. karena kasihan udah tua kan jantungnya. Iya. Jantungnya lemah ya. Ringnya kan ada banyak ringnya. Bukan ring cuma satu, tapi ring road Jogja. Iya kan dia kaget ya. Tadinya Stefan William gitu kan. Iya. Setelah itu ditelepon, video call sama Acel, takutnya belum siap ya mungkin dia ya. Enggak apa-apa, papaku sih karena papaku tahu aku banget gitu. Papaku pasti nggak akan kaget karena emang papaku tahu sih aku pecinta reptil gitu. Aku iguana maksudnya. Aku iguana. Tapi udah bilang papa belum? Lagi deket lah gitu. Enggak, aku sih nggak bilang lagi deket atau kayak gimana yang straight forward gitu. Enggak, emang kita deket nggak sih, Cil? Kita gitu gimana ya? Lebih ke gini-gini aja gitu, Pak. Maksudnya kalau untuk langsung FWB kan with benefit ya. Kita with benefitnya lebih ke obrolan gitu karena endorsan. Enggak, karena membuat saling nyaman gitu. Iya. Aku nyaman di samping Marcel juga nyaman di samping aku gitu. Betul. Terserah sih orang-orang mau bilang ini gimikan kek, ini apa kek gitu. Ya udah terserah kalian nilai lah gitu. Karena kalau misalnya kadang-kadang orang dikasih tahu gini, itu sebenarnya beneran nggak sih sama Marcel? Ntar kalau aku bilang beneran orang nggak percaya. Dibilang bohongan orang juga nggak percaya. Jadi mau lo apa gitu? Ya udah lo terserah lo aja gitu. Bener. Tapi ini benar-benar pertanyaan yang paling ditanya nih ya. Apalagi kan video yang kemarin yang nonton jutaan tuh ya. Lumayan. Sampai temen gue yang udah lama nggak pernah kontak gitu nanya sama gue tuh bener gak sih Selin sama Marcel gitu. Loh, bukan cuma temen bapak, temennya dia yang puluhan tahun. Iya. Emang aku umur berapa? Aku kan baru 30. Iya kan 10 tahun lah, 10 tahun. Iya, ya itu hitungannya udah puluhan sih. Ya benar udah belasan tahun sih. Temen aku tuh udah belasan tahun tuh sampai WhatsApp aku tuh sampai kayak nanya, sorry ya gue mau nanya nih, sebenarnya lu tuh beneran pacaran sama Marcel nggak sih? Ih, emangnya nggak bisa ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri aja gitu. Maksudnya apa yang sedang terjadi gitu maksudnya. Ya udah kan kita doain aja yang terbaik. Kita mah apa adanya aja, begini ya begini aja gitu. Akunya nyaman di samping Marcel juga merasa nyaman di samping aku, ya udah kita mah begini aja. Oke, kalau ini temen dan ini menikah ya. Ini 0 nih temen, menikah nih 10 gitu kayak ya. Kayak judul film ya. Ini kasih rating. Kasih rating. Ini udah keberapa deh gitu. Ya kalau mungkin kalau udah umur segini kan udah nggak zamannya jadi-jadian lagi atau gimana gitu. Tapi dari segi kedekatan hubungannya dari 0 sampai 10 tuh udah berapa lah gitu. Berapa ya? Aduh. 2 lem banget. Aduh, masuk aja dia ya. Gimana nih? Tapi yang bikin aku nggak enak adalah sekarang tuh banyak banget cowok-cowok yang DM dia sekarang. Iya. Karena memang mungkin merasa bahwa ini dia bisa, masa gua enggak gitu. Jadi ada yang itu tuh yang bikin risih nggak sih sebenarnya? Enggak ya, biasa aja. Kalau lagi aku cek di DM. Ya jarang sih ngeceknya, cuman kalau lagi ngecek itu kayak jadinya penuh sama spam kayak begitu gitu loh. Jadinya yang penting-penting mungkin jadi ke bawah-bawah gitu kan. Jadi ini cowok-cowok lu nggak kenal di Instagram itu. Jadi di Instagram tuh suka banyak banget. Ada nggak ya contohnya? Tiba-tiba ngajak kawin ya? Pasti ada aja nih. Pasti ada aja yang baru lagi nih misalnya. Aku juga lucu nih kayak Acel gitu, mau nggak sama aku gitu? Enggak gitu. Misalnya dia foto di feed-nya di samping knalpot misalnya sambil pegang kopi hitam misalnya kayak gitu. Samping knalpot pegang kopi. Oh, orang bengkel berarti. Iya, jadi tambal ban kan. Iya. Nah, misalnya nggak apa-apa juga, which is sama aja gitu kan. Cuman DM aku kan kita nggak kenal gitu kan. Terus DM aku kayak, Selin, aku yakin aku bisa membahagiakan kamu sama anak-anak kamu. Ntar dulu. Banyak banget DM-nya. Banyak banget, pusing gue. Nih. Ada yang minjem 200 nggak? Nggak ada. Nggak ada. Vicky Prasetyo ada nggak Vicky? Itu kan banyak kan begitu kan, iko-ikoyan dong. Tiba-tiba gitu. Love-lovean, aduh banyak banget ya. Ih, mana sih ya? Minta baju. Ada minta baju? Buset. Minta baju. Tapi ini menurut gue Cel ya, cerita ini tuh menginspirasi banyak banget orang gitu. Menurut kamu apa inspirasinya? Padahal kan iya sih benar juga. Kayak gue nih. Inspirasinya apa sih? Maksudnya perasaan kita apa adanya aja. Jadi kita tuh nggak ada yang dibuat-buat. Maksudnya
ya udah berjalan aja gitu loh. Jadi kita kalau orang bilang ini inspirasi, ini apa, nggak ada yang di ini. Gue aja terinspirasi. Apa Maksudnya inspirasi? Kan misalnya kayak dulu gue SMA gue ditolakin cewek mulu apa segala macam. Kan kita rendah diri misalnya gitu ya. Tapi terus ngeliat ternyata Acel aja bisa dapet. Iya, jadi banyak yang punya mimpi akhirnya. Iya, wajah-wajah UMR Cikarang kayak saya gitu kan bisa mendekati seorang anak yang terlahir dari bapak Italia gitu. Italiano loh. Mama ini. Manado gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya emang ini jauh dari mimpi dan ekspektasi gitu. Makanya aku nggak mau mempertinggi ekspektasiku. Takutnya kalau misalkan udah tinggi ekspektasinya jatuhnya kan sakit juga. Jadi udah sebenarnya let it flow, tapi nggak terlalu yang nggak ngikutin arah banget gitu, lebih ke ya kalau misalkan kita jalanin tapi misalkan ada hal-hal yang emang ntar dulu tahan dulu aja. Banyak banget yang bilang ayo sekarang pacaran nih official ya gini. Tapi kalau sekarang jadi lu menjalaninnya satu persatu aja. Iya. Ada hari demi hari gitu. Benar. Karena kan temboknya kan banyak Pak, bukan cuma dia ya. Maksudnya ada anak-anaknya, terus ada keluarganya gitu. Gabungin antara mertua sini sama mertua sini. Bayangin ya Pak, bapak Itali nih. Masih orang Priuk Pak. Yang ke luar negeri aja gak pernah gitu. Dia kalau datang ke supermarket lepas sendal itu mas saya tuh. Jadi takut katanya lantainya kotor gitu. Gitu Pak. Ada orang mas saya begitu sebegitunya dia kalau ke mall tuh. Nah tapi kalau kan resiko kalau lu nggak buru-buru iket si Celine, tahu-tahu dia dideketin sama cowok lain. Nah itu seninya. Jadi ya sebagai teman baik aja dulu. Kalau misalkan kayak begitu kan takutnya kan demanding banget. Nah kalau demanding banget tuh aku lebih ke nggak seperti itu, lebih ke bikin bahagia dulu, nikmatin bahagianya dulu, ininya dulu. Kalau mau nanti one day gitu kan kaselin sama yang lain, ya nggak apa-apa juga. Ini pacar keberapanya Marcel? Belum pacar sih, akan, tapi nggak tahu ya. Tapi kita belum. jalanin Yang keberapa? Yang keberapa ya? Nggak, maksudnya kamu tuh 5. emang pernah pacaran berapa kali? Ini juga aku nggak pernah nanya Marcel sih. Kamu tuh pernah punya pacar berapa kali? Celine yang keberapa berarti? Ke-7? 7. Seumur hidup 7 kali pacaran? 7 kali. Banyak juga ya? Itu udah dikit tahu, umurku 26. Kamu berapa kali? Kamu yang nikah 2 kali. Gimana pacar? Iya sih. Pacar yang 7 cakep-cakep gak? Iya lumayan Pak. Lumayan? Cakep-cakep ya? Iya, selera saya mah, waduh, kacau dah. Kalau Bapak lihat kayak supir Pak, saya Pak, kalau jalan sama dia gitu. Iya gitu ya? Dari SMA nih, pertama kali pacaran kapan? Kelas 1. SMA? 1 SMA. Itu udah dapet yang lumayan? Dapat yang lumayan. Kalau pertama kali gituan kapan? Belum ada yang tahu ya. Yang ini pacaran pertama dapet first kiss dong? First kiss ada. Ciuman? Tangan ya? Oh, cium tangan. Bukan bibir? Belum bibir. Lidah Belum juga. Masa baru orang kalau ketemu lidah tuh buka bibir dulu Pak. Kalau ketemu lidah. Nggak bisa juga begini? Gitu. Ya begitu. Aneh banget gitu. Dan 7 pacar ini lama-lama apa? Pendek-pendek apa? Lama sih Pak. Minimal setahun lah. Tapi nggak deket. Lama sadar ya? Lama sadarnya. Sama kayak kamu gini. Lama sadar. Tapi deketinnya juga lama. Nggak sebentar gitu deketinnya. Oke. Ya 6 bulan, 8 bulan. Dan kayak gini juga, artinya nggak langsung nembak, deket dulu, main dulu gitu. Iya. Tapi kalaupun ada nggak yang kamu pernah deket terus nggak jadian gitu? Ada banyak gagalnya juga. Tapi hubungannya baik? Baik, tetap baik. Sampai sekarang juga masih DM. Iya. Masih pengen, ayo. Ya berarti tipikal yang bersilaturahmi baik ya? Iya. Nah kalau Celine kan cepat prosesnya kan, sama yang pertama, yang kedua itu kan boleh dibilang cepat. Nah kenapa yang dalam hal ini lebih hati-hati? Karena dianya nggak nembak-nembak, kalau dia nembak mah cepet aja. Nggak cuman kan aku gimana ya, karena pernah gagalnya udah bukan cuma sekali gitu kan, udah beberapa kali gagal, jadi bener-bener apa ya? Takut hat-trick Pak dia Pak. 3 kali takut hat-trick. Ya, maksudnya kan kasihan anak-anak aku loh sekarang. Yang aku pikirin kan juga bukan cuma diri aku sendiri, aku juga memikirkan anak-anak aku yang punya masa depannya juga. Betul, gitu kan. Nah itu poin bagus tuh. Betul. Soalnya dulu gue pernah punya pacar
sebelum nikah ya, sama yang single mom. Iya. Terus Bintang 1. 2 dia. Bintang 2. Jadi kita kan mikir anak apa ya, cowok kan mikir yang penting dapat dulu dah gitu, nggak pernah mikirin konsekuensi anaknya gitu. Terus setelah dijalanin kan juga jadi ribet juga ya. Iya. Ternyata harus, makanya Acel jangan main-main ya. Betul. Karena ini ada 4 orang anak yang akan memiliki dampak dari kalau Acel main-main. Betul Pak. Makanya saya. Ya benar. Kalau Acel mah tipikal orang yang bertanggung jawab sih, tapi sama keluarganya juga, adik-adiknya juga. Kan ya kamu kan? juga. Makanya aku jadi ngerasa klik sama Marcel tuh karena kita sama-sama berjuangnya, kita sama-sama merasakan background yang sama. Betul. Gitu loh dulunya. Jadi ada kecocokan di situ yang membuat kita kalau ngobrol tuh nyambung, dia lucu, tektokannya juga asik gitu. Jadi kayak curhat sama Marcel tuh kayak dapat solusi terus gitu. Dan saya tidak nafsu banget, Pak. Iya, dia tuh aku aman banget sama dia ya. Itu yang bikin saya bisa sedekat ini sama Selin tuh begitu. Jadi kan aku tuh suka takut ya. Kenapa? Maksudnya kan orang-orang bilang Selin kan banyak cowok pasti yang suka gitu. Kenapa harus ini? Iya, cowoknya suka. Tapi begitu dianya suka, akunya mundur, ngerti nggak? Karena aku tipikalnya aku nggak suka kalau cowok tuh udah kelihatan kayak nafsu banget gitu sama aku, kayak pengen aku banget gitu. Nah aku tuh langsung ketakutan, aku mundur. Betul, gitu. Pak. Jadi pas aku ke Marcel tuh kayak nggak, kayak biasa aja gitu ke aku, kayak kayak gitu. Terus aku jadi kayak Marcel kayaknya beda nih gitu. Serius nggak nafsu sama Selin? Enggak, Pak. Saya bukan tipikal orang yang hari ini kita kenalan, hari ini kita unboxing gitu. Enggak begitu. Kan banyakan juga yang kayak gitu ya. Banyak, Pak. Jadi pengalaman tuh kalau setelah kita pergi bareng gitu, ngobrol-ngobrol, ada aja yang kayak gitu. Pura-pura bikinin lagu lah, inilah itu. Ada. Pak. Banyak, Pak. Gitu. Jadi lu bener-bener dekat sama Selin, lu suka pribadinya tanpa lu nafsu gitu. Betul. Selin lo. Iya. Karena memang pikiranku adalah, Pak, kita kalau nikah nih, kalau aku ngelihat berkaca sama keluarga aku ya, orang tua aku gitu. Waktu nikah tuh yang dicari adalah bukan, it's not about sex gitu. Enggak semuanya seks terus. Tapi lebih ke komunikasinya. Karena percuma lu kalau misalkan komunikasi lu jelek tapi ya tetap nafsu di depan, ini ya nggak enak juga hidup gitu. Ritmenya tuh nggak ada gitu. Makanya kita cari tuh ngobrolnya, cari kliknya di mana. Kalau dia sedih, apa yang harus aku lakuin? Kalau misalkan dia lagi bete, apa yang harus diisi gitu. Kalau lagi sedih juga, ya gue juga harusnya gimana gitu. Ya tapi Marcel semenjak pulang dari Italia jadi jago bahasa Inggris ya? Lumayan dikit-dikit, Kak. Lagi belajar bahasa Inggris ini makanya. Tapi kan kalau dari pribadi aku sendiri juga ya, kita tuh kalau mau mencari pasangan bukan masalah ganteng apa enggak ya. Emang kalau misalnya fisik itu kan gimana ya, itu first impression ya. Pasti jangan munafik lah orang bilang gue cinta sama orang bukan karena fisiknya. Pastilah harus ada fisiknya, iya kan? Pasti harus ada fisiknya. Cuman yang terpenting itu bukan di situnya. Itu bukan poin utamanya, ngerti nggak? Itu cuman untuk distraction pada saat pertama ngelihatnya aja gitu. Jadi kalau misalnya setelah lu mengenal orang itu mau secantik apapun, tapi kalau lu ngomong sama dia juga nggak nyambung, lu nggak akan bisa sama dia, ngerti nggak sih? Ya kayak gitu, ya kan? Jadi kalau menurut gue tuh, lu mau sejelek apapun, tapi kalau lu klik di hati gue ya terus gimana gitu ya kan? Iya gitu. Masa lu mau maksain gue sama yang ganteng banget, tapi kalau gue nggak ini sama dia terus gimana gitu. Kalau ya kaku kan? kayak batu es, Pak, coba udah kaku dingin lagi. Misalnya diajak ngobrol gini, hai kamu hari ini ngapain aja? Ya ngapa-ngapain. Ya kan orang keram juga ya kayak gitu. Ya tapi kan kalau misalnya malam pertama Selin sama Marcel gitu, membayangkan Marcel gitu. Kalau kita sih bukan buka baju dulu, lebih ke buka amplop, Pak. Buka amplop dulu. Ngitung angpau dulu ya? Kita ngitung duit dulu. Nih balik modal apa kagak, ya kan? Ini cuan apa kagak nih hari ini gitu, ya kan? Endorsan gitu-gitu. Tapi aku punya pengalaman ya dulu. Waktu nikahan, nggak usah aku sebutin nama siapa sih. Iya. Dulu kan aku nikahan ya. Terus kan aku tuh tipikal, aku nikahan tuh ditutupin waktu itu. Jadi nggak mau terlalu rame orang gitu, nggak mau terlalu banyak orang yang tahu atau datang gitu kan, karena rungsing juga lah pada saat itu. Terus aku ini tahu mungkin sama WO-nya ditaruh kotak amplop gitu kali ya. Aku udah bilang nggak usah, ngerti nggak? Terus tapi ditaruh di kotak amplop. Iya.
Terus habis gitu, ya kan kalau aku kan nikah cuman pengen orang datang bukan untuk ngasih amplop. Kalau aku pengen orang datang untuk celebrate together gitu. Iya. Nah tapi sama WO kan namanya WO kan ya, Dia emang harus itu disediain wedding dong. organizer-nya memang mereka biasa mendekor seperti itu. Akhirnya ditaruhlah di situ. Pas acara selesai, gue liat lah, kok ada amplop? Gue bilang, Terus? ada kotak amplop gitu. Terus gue bawalah itu ke dalam kan. Pas dibuka nggak ada isinya, Cel. Sama sekali. Amplopnya? Nggak ada. Jadi nggak ada yang nyumbang. Ya emang nggak ada lah. Maksud gue kan ya lucu aja tapi ada. Lu kasih tahu kali nggak Loh, boleh. Nggak gue ada. ke kondangan pasti gue bawa amplop kan. Ya tau gitu gue ngundang lu ya. Iya. Atau nggak diambil sama WO-nya kali. Ya mungkin kali ya. Katanya ini pengantinnya nggak mau dapat duitnya. Iya sih, bener juga. Cuman pas gue liat lah, kok ada amplop, ada tempat box amplop di sini gitu. Pas gue buka kagak ada isinya. Kecewa tapi. Hah? Kecewa. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Emang itu keinginan lu kan. Kalau Iya. lu bener gimana, Cel? Ada mesin edisi mungkin ya? Iya, Terima saya kartu lebih ke kredit. barcode di seluruh tembok saya taruh barcode. Seluruh tembok dari mana sampai mana lu taruh. Kalau mau ngambil catering bayar Iya, dulu. ngambil catering gitu. bayar lu. Somai gitu-gitu. Oke, jadi kedekatan kalian karena Marcel tuh nggak melihat Selin sebagai objek ya, tapi sebagai seorang teman, sehingga akhirnya bisa lebih gampang cair ngobrolnya. Iya, ngeblendnya juga lebih enak. Kadang-kadang kan orang lihat Selin cuman, gue sebelum pertama kali ketemu Selin, gue gini lu takut, Takut nggak Pak? cakep banget, Cakep banget Pak, parah Pak. Tapi ya untungnya sekarang udah jadi teman. Sekarang bini lu yang takut. Iya. Awalnya dia yang takut. Pas udah deket jadi temen, bininya yang takut. Sama Pak. Enggak, tapi enggak bercanda. Bercanda dong. Bininya aman Pak. Emang Cece. Nggak aman. Nggak aman. Enggak aman. Ini jauh kok Cece, sumpah Cece. Tapi berarti dari kedekatan karena tidak, mungkin itu ya pelajaran buat cowok-cowok ya. Jangan memandang wanita hanya sebagai objek pemuas Iya. kalian aja. Betul. Iya gue tahu sih kayak sange mah masih ada. Kalau misalkan antara suami dan istri udah pasti. Tapi ketika kita obrolan itu nggak enak, jadi kayak menjajah jatuhnya Pak. Maksudnya nafsu lu terpuaskan, tapi setelah itu kayak langsung rokok, langsung apa, nggak cium kening kayak terima kasih kamu hari ini enak banget gitu. Iya kan? Itu Emang Aceh penting. pernah pengalaman yang begitu? Bukan, saya ngeliat dari ini mana? aja. Pokoknya Aceh ngebayanginnya begitu. Bayangan saya Pak, bayangan saya. Bayanginnya. Karena keluarga saya begitu Pak. Jadi habis itu Kamu liatin keluarga kamu kok? bukan kan dia kan satu kamar. Kan kedengeran aja gitu. Habis itu bokap gua langsung buka koran atau apa. Maksudnya nggak ngajak ngobrol sama gua gitu. Jadi kalau Aceh pengennya Ya habis begitu selesai Pak. Selesai hubungan, round the world ya kan. Langsung tuh. Ya seenggaknya kita mandi bareng atau apa gitu. Bercanda-bercanda lagi. Gitu. Jadi bukan sebagai objek benar itu. Nah itu belajar tuh buat para cowok-cowok dari Aceh. Gue juga belajar nih ya. Benar. Lah kan Bapak juga begitu. Nah, kalau gue kan masih ini. Bapak kalau udah selesai bukan baca koran, bukan ngerokok. Langsung bikin bangku. Bayar. Bayar Fantasi. Bayar gitu. Beda obrolan lu. Jadi kena nih sama istrinya begini. Udah bener gua bikin bangku tadi. Iya. Ya kan Pak, abis main kan bikin bangku langsung kan. Bikin sofa yang mana. Ini gini-gini yang bikin rumah tangga ada yang goyang ya. Pak, dia mah dari dulu Pak, dia mah. Semua bintang tamu begitu, bocah nih. Kalau nggak ditahan Gak Pak. makanya ya kata dia, lu gimana gak dibenci semua artis, mulut lu begitu kan? Tapi abis itu gak minta maaf, abis itu dia kurang make up ya sendiri. Orang mah ngobrol dulu. Gue tahu orang namanya bercanda, orang Iya juga benar, komedi kan ngebedain. ngomong komedi. Iya, ya maaf ya kalau bercandanya salah, kan namanya juga baru. Bener. Nah dulu kan gue suka ini. Kalau ngurusin editan, kan misalnya channel Selin gitu kita lagi bikin konten kan gue ngeliatin dia terus kan. Bini gue ngeliat. Terus? Kok lu liatin mulu? Lah gimana orang ngomong ngedit gimana sih? Masa nggak gue lihat? Cemburu banget. Tapi kan si Mimin juga pernah ya lakinya. Iya. Oh, bergokin ya. Jadi kamu tahu gak sih ceritanya? Yang mana? Yang si Mimin yang Klinik. lakinya. Terus? Jadi kan lakinya tuh pernah. Jadi dia tuh abis mandi gitu kan, terus dia keluar nyari lakinya. Ternyata lakinya lagi di luar di teras ngeliatin Instagram, di zoom sampai ke paha-paha gitu kan katanya kakinya. Terus siapa tuh sama si Mimin diliatin dari belakang. Ternyata lagi ngeliatin foto gua sampai di zoom kan. Lu gila ya foto Selin lu liatin kan. Enggak, aku cuma ngeliatin bonekanya katanya. Ya boneka kenapa lu nggak lu lihat di Google? Lu juga
Gue paling takut sekarang di Instagram ngelihat foto cewek yang betoket-betoket gitu tuh nggak? Iya, jangan lah, Pak. Itu soalnya langsung jadi fitnya itu Iya, semua jangan kan? lah. Tak ketahuan, Bapak. Iya, tak ketahuan. Kalau Pakai bikin account palsu aja, Pak. second account aja, Pak. Second account. Kalau saya Yang Bapak suka? Suka lah, kan kita pria normal. betul, jangan dipancing begitu lagi, Neng. Bisa retak di gempa nih. Aku tuh penasaran dia Iya, tuh iya, tipikal yang suka besar atas apa bawah. Iya benar. Kalau Acel suka besar atas besar bawah? Ya lu dulu jawab. Dibelain gua. Tuh kan dia mau gini nih, selalu bela-belain nih. Coba lu jawab. Kalau gue lebih seneng cup B+. Atas B berarti. kecil dong. B+ makanya. B plus C. Enggak. Jangan, kalau C udah rada Terlalu besar juga nggak suka. nggak suka lah, pegel. Pegel ya, Nggak cek. bisa dibawa ke gereja ya, Cel ya? Bener kalau gede banget ya takut. Ntar abis kalau terlalu besar juga mau makannya jadi keram rahangnya. Kok bisa keram? Ini kan keram gede banget. Pegel. Nggak masuk di otak gua nih. Waktu itu nggak masuk. Kalau saya nggak berlaku, Pak, saya beli bokep aja kalau saya nggak gitu-gitu lagi. Tapi katanya udah nggak beli bokep lagi kan sekarang. Udah enggak kan, udah dari dia, udah aman. Lu maksudnya gue kirim bokep gitu? Enggak, kan kasihan tapi ntar dia kalau itu. Cel, nih kalau dulu pengalaman gue ya, pacaran sama yang single mom, itu kan punya anak. Itu nerima anaknya tuh gimana? Nah, kemarin tuh, Pak, saya lebih ke grillnya dari bawah, Pak. Nah, kan udah dibeliin tuh helm. Iya, helm. Itu mahal loh semuanya. Terus baju balap ya, kalau nggak Baju salah. balap. Sepatu, Pak. Sepatu. Nih, Sarung aku tangan. kasih tahu ya. Kalau mau balapan itu kan, kalau olahraga si Cio itu kan mahal banget ya. Mahal, Pak. Itu olahraga mahal banget Iya. dan jadinya emang harus super sangat modal gitu Benar. kan. Nah, si Cio ini beli helmnya aja itu harganya bisa belasan juta satu. Kan nggak mungkin punya satu, Iya. ya kan? Terus udah gitu beli bajunya aja paling murah ya, harganya tuh 8 juta. Bajunya. Sementara dia seminggu 2 kali. Jadi kan harus punya beberapa. Iya. Set, 3 Ganti, set. ya dong. Terus sarung Hitung, Cel. tangan, Udah, Pak. sarung tangannya Udah. aja itu 3 juta deh kalau nggak 3 salah. juta. Sarung tangan. Sarung tangan. Terus abis gitu sepatunya itu kayak sekitar 10 ada kali ya. Iya, Helmnya berapa? Helmnya kalau nggak salah, helmnya Yang Acel beliin. ya kalau kamu yang beli ini itu berapaan? Ya setahu aku ya rate-nya nih, rate kira-kira harganya itu nggak mungkin di bawah 10 juta sih. Helm itu nggak mungkin sih kayaknya di atas. Berarti satu badannya Cio itu pas lagi balapan tuh Ya 20 juta lah minimum. Ada lebih, lah Pak, ya, lebih. lebih. Kalau ditanya berapa harga outfit lu, paling kaya kayaknya dia. Dibandingin anak kecil yang lainnya gitu ya, Pak ya. Dibandingin anak kecil yang lainnya. Bener, lu bisa mencintai Cio nggak nanti? Saya bisa mencintai dia, Pak. Tapi dia bisa mencintai saya. Kalau Kita nggak ada yang di- tahu. ya. Who knows? Tapi udah mau dia, Pak. Mau pada saat itu. Pada saat itu. Ketika Besokannya- hari itu udah habis euforianya. Habislah otak saya. Habislah nama saya di otak dia, Pak. Tapi enggak, tapi itu lebih ke ya sebagai ya teman baik kan, kita nggak ada yang tahu gitu-gitu. Ya Acel juga kan pecinta anak-anak juga. Dia mah tulus ngasihnya bukan karena emang mau ada sesuatu gitu. Itu mah aku mah bener. Jadi kan gini, Cel, kamu di Itali iya. Nah kan kalau misalnya beli alat-alat itu mungkin karena asalnya dari Itali, jadi akan lebih murah di Itali gitu. Jadi aku nitip lah sama si Acel pas dia berangkat gitu. Terus aku kan mau bayar gitu sama Acel, nggak usah gitu. Jadi baik banget kan. Iya, Google Drive-nya aja gitu saya bilang. Enggak. Tapi emang enggak, ya gitu Pak, namanya hidup ya kan. Kita kan ya menyantuni janda-janda kan harus ada di Alkitab juga. Pahala ada. ya? Iya, pahala. Ngomong-ngomong, pengeluaran untuk satu anak berapa? Aku Oh gede Pak. pengeluaran apanya nih? Gede Tapi Pak. buat ngegedein Cio lah gitu. Kaget Bapak. Sekolahnya, makannya, Si susternya. Cio aja mau balapan di mana Pak? Di Monaco. Monaco, buset dah. Kita katanya Monaro ya kita kan tahunya. Si Mas Cio. kemarin aku bilang, Cel aku mau ini tahu si Cio mau ke Monaco harusnya kemarin. Hah mau ngapain? Mau balapan si Cio. Lah di Kemayoran aja. Iya, kata dia kemarin gitu. di Monasco kan ada tuh Monasco lu tuh nggak tiap hari Sabtu tuh biasanya trek-trekan. Ikut aja Cio di situ. Atau nggak yang dibuka yang di Ancol tuh sama Pak Kapolda trek liar tapi ada ini. Ini nggak bisa dong Cel. Bisa, ntar kita omongin deh sama Pak Kapolda daripada jauh-jauhan ke Monaco jauh banget. Nggak, ini biar lu siap dulu. Sekolahnya Cio berapa setahun?
Cio doang. Ada catatannya ya? Ada catatannya. Nih, per bulan coba tanya Pak per bulan. Nggak mungkin bukunya Yudhistira, nggak mungkin. Erlangga nggak ada di situ. Pasti buku-buku orang bule, buku cetaknya. Udah pasti Pak. Cio nggak ada momen-momen Cio ngambil nyolong duit LKS gitu, nggak ada. Dapat duit dari mamanya, datang ke Kuitang kita beli buku LKS. Nggak usah beli sama guru mahal. Nggak ada momen-momen begitu Cio tuh. Makanya saya pengen ajak ke SD Impres Pak. Biar dia ada momen cheating-cheatingnya gitu. Tapi lu sanggup nggak, Cel? Ya kalau sanggup mah sanggup. Lu jangan pacarin emaknya aja terus ntar anaknya lu nggak sanggup kan bahaya juga. Kalau sanggup mah sanggup Pak. Kita nggak tahu rezeki akan datang dari mana aja. Katanya kan kalau rezeki orang menikah kan ada aja kan. Tapi kita nggak ada yang tahu. Makanya saya pengen mempelajari dulu aja gitu. Karena kan yang kita guide bukan cuman siapa orang tuanya, tapi kan lebih ke family-nya, keluarganya gitu. Iya, soalnya family-nya ini kan sekolahnya aja udah 500 ada. Setahun. Setahun Cio, Koa, sama Mima Elia 4 aja ya. Iya 250 ada sih. Setahun? Bukunya, iya. Ribu? Hah? Juta dong. Juta ya? 250 juta. Wah, ketahuan ngambil rumah di Parung kalau begitu 250 juta. Itu setahun. Tapi kan kamu berapa bayaran per episode-nya? Gede, mahal. Amin Tuhan. Berapa sekarang Acel? Sekarang Acel mah. Mahal Acel udah. Ya gitu-gitu. Dia mah sok-sokan aja gitu. Aduh mahal. Biar kelihatan miskin aja terus gitu. Lu juga kan bantuin lah. Gitu Pak. Padahal mah aduh. Jadi kalau Selin 1 bulan rumah tangga 500 juta ada? Setahun, aduh. Enggak, sebulan. Ya, sebulan. 200 juta ada nggak? Buat semua nih, sekolah, suster, listrik. Ya? Setiap bulan 200 juta. Ada. Berarti Acel kira-kira penghasilannya udah di atas itu terus dong? Amin Pak gitu mah. Aminin aja. Amin lah, iyalah Amin, dihitung Pak, aja ya, dihitung gitu kan. Coba. Acel sebulan nggak ada liburnya 1 hari pun ya kan. Dia kerja terus. Sampai orang-orang TV aja kalau mau nanya sama gue misalnya, Selin si Marcel kenapa jadwalnya susah sih lah? Terus emang gue manajernya gitu kan, gue juga nggak tahu. Ya coba ditanyain ke Marcelnya gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya sehari, dia mah udah full sampai bulan-bulan itu. Katakanlah sehari 4 acara misalnya. Ya misalnya 4 acara. 1 acara 25 juta. 25 Amin, juta. Tuhan. 100 juta berarti 1 hari. Ya udah sehari 100 juta. Dia nggak pernah libur. Gua sebulan 200 juta. Ya 2 hari kerja doang. 2 hari kerja doang Acel. Amin Tuhan, amin. Doain ya teman-teman ya biar segitu penghasilanku. Amin. Iya Ibu pajak, Bapak pajak. Ya, dicek dibayar nggak pajaknya? Saya bayar Bu, udah saya bayar Saya bayar kemarin pajak saya 88 juta Pak. Per bulan? Per tahun. Oh, per tahun. Dari tadinya berapa ratus gitu. 300-an turun. Akhirnya udah baik. Karena kan turunnya dari Kok bisa turun, Cel? dari bayaran orang ini dari TV ternyata udah ada bukti potongnya Kak. Oh iya. Iya, kalau nggak kita bayar 400-an. Iya. Kan dapat dari TV bukti potong. Bener Pak Bu, dicek aja. Habis itu saya ngecek pajak Bapak sama Ibu ya. Bayar apa enggak ya? Kita Dari cek pajak lagi. untuk pajak gitu. Iya, dari kita untuk. Makanya saya kalau ngeliat jalanan bolong cranky saya Pak marah-marah. Iya, Gimana nih gitu. Mana nih gitu. Berarti kalau cuma 200 juta sebulan mah enteng dong, Cel. Enteng Pak, tapi kan kita pengen lihat perjalanannya long lasting apa enggak gitu Pak. Iya, bukan masalah di materi. Tanggung jawab mah materi. duitnya juga banyak Pak. Bukan Aduh, amin. ya kan? Emang Amin. saya deketin dia janda kaya Pak ini. Dia mari jajan bocah. Jajannya. Ya enggak, amin. Maksudnya kan emang ada rezeki, itu rezeki anak mungkin Betul. datangnya ke aku gitu kan, lewat aku. Itu kan buat anak-anak semua Amin. gitu. Nah, kalian berdua bisa mengelola keuangannya dengan baik nggak? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Kalau Acel tuh ngapain misalnya contohnya? Pos-posnya tuh biasanya setiap bulan tuh. Ya ada usaha juga, usaha digital juga sama LMP lah, Miskin Project terus ada beli ya rumah gitu-gitu Pak. Acil tuh rezekinya juga banyak karena dia juga ngebantu bukan hanya keluarganya juga sih, banyak orang-orang yang nggak punya kerjaan gitu dikumpulin sama dia. Ada 20 orang Pak di rumah. Iya dikumpulin terus dia bikin project. Itu apa aja project kamu yang? Jadi ngebikinin kayak misalkan kita strategi-strategi sosmed gitu-gitu, Iya. editing gitu-gitu Pak. Dia juga nih kalau lu butuh untuk bikin videografi apa gitu untuk kantor, perusahaan, pakai orang-orangnya Marcel itu semuanya alat-alatnya canggih-canggih banget. Gue pernah nyoba.
banyak invest beli alat contohnya gitu-gitu. Iya. Berarti Canggih-canggih banget kok. Sama kamera lu mahalan dia. Jangan gitu Pak. Tapi kan duit Bapak lebih banyak. Nah, Bapak banyakan dulu Cel kalau sekarang Bapak kan begini, gue cek pajak juga nggak sih? baru lapor Iya, kemarin. baru lapor. Berapa kalau boleh tahu berapa? Kalau tergantung kan ada yang dibayarin perusahaan. Jadi kan kita punya PT kan, beberapa PT kan dapat gaji. Nah ini dibayarin sama perusahaan. Oke. Kalau yang sendiri ada yang langsung pajak final, contohnya jual properti untung. Tahun kemarin sempat untung jual properti ya itu kan langsung bayar. Gitu. Keren. Kita harus kayak gitu nanti tuh. Iya. Acel jadi nggak boros? Nggak, bukan yang Acel hura-hura. Enggak, orang dia kelihatan aja bajunya ini terus. Iya Pak, ini terus warna pink terus. Dia mah tidak memperkaya diri dia sendiri. Jadi dia kalau dikasih rezeki dia bukan membahagiakan diri dia sendiri terus pelit ke orang-orang di lingkungannya. Jadi dia mensejahterakan semuanya gitu. Semuanya disejahterain gitu. Jadi bukan hanya memperkaya diri sendiri, kerja diri sendiri, udah ya lu nggak gua kasih apa-apa gitu, enggak. Tapi dia mah dia naik nih, karirnya naik tapi dia ngangkat orang-orang lain juga untuk naik juga gitu. Selin juga gitu Pak. Apaan? Lu masa lu gitu? Kalau gua bagus-bagusin Selin gitu, Selin Sama, gitu. Selin juga Enggak. gitu. Kan lu meroket di karirnya Iya. ya dalam beberapa 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir lah gitu. Amin. Itu banyak yang minjem duit nggak? Banyak banget Pak. Banyak banget yang tiba-tiba anaknya sekolah gitu-gitu. Tiba-tiba ya temen saya pengen minjem duit buat beli rumah, buat bangun rumah, ada aja. Itu kebijakan Marcel tuh kayak gitu gimana? Kalau saya lebih ke, saya percaya banget sama hukum semesta sih Pak. Maksudnya ketika kita baik sama semua orang, meskipun dia tidak ngasih feedbacknya secara langsung, tapi orang lain bisa ngasih feedbacknya yang lebih besar lagi gitu. Jadi kayak tabur tuai lah gitu. Jadi sekarang kalau semua orang mau pinjem duit, silakan DM Acel. Boleh, tapi kalau yang saya baca aja ya teman-teman ya. Karena ada juga yang template Pak, maksudnya minjem duitnya template. Dia punya 500 akun nih tiba-tiba nih, semuanya kata-kata sama, maaf ya saya lancang, itu nggak bakal saya baca lagi. Ya nggak mungkin lah kalau kayak gitu. Kalau memang dari DM gitu, aku juga nggak terlalu ini karena kita nggak tahu kan, nggak kenal juga. Bukannya nggak mau, tapi apa ya? Maksudnya kalau memang betul-betul membutuhkan, banyak yang ini maksudnya kayak cara lain gitu, kayak misalnya bisa ke apa tuh namanya? Ke aplikasi-aplikasi tertentu yang emang untuk penggalangan dana gitu. Iya. Dan bukannya kita nggak mau bantu, tapi ketika kita susah dulu kita nggak kayak gitu Pak. Iya. Kan saya juga ya berangkat dari orang yang sama gitu, orang yang susah dari kecil struggle bareng gitu. Kita lebih ke jangan sampai waktu kita tuh untuk ngabisin dengan tangan di bawah berharap terus aja gitu. Terus sama orang gitu. Jangan pernah kayak begitu. Kita tuh harus bisa menjadi yang memberi juga meskipun sedikit gitu. Gimana caranya kita bisa menjadi pemberi, tapi ya kita harus berusaha lebih keras lagi supaya kita punya apa yang kita mau. Betul. Gitu. Jadi nggak nunggu aja. Maksudku di otakku ya lu nggak punya duit nih, tapi kalau lu bisa nge-DM gua, berarti lu punya kuota gitu. Punya duit buat beli kuota. Ya. Kenapa nggak duit itu lu kumpulin dikit-dikit buat bikin usaha sedikit kayak tahu apa kayak gitu. Gue pernah waktu itu ngobrol sama ya temen lah gitu. Ya dulu gue sering bantu, cuman kok lama-lama kayak nggak pernah kerja apa segala macam. Maksud gue kan, ya kita sih bantu ya, tapi kalau ya lu kerja apa gitu. Bener. Kalau dari pagi sampai malam lu kerjaan lu cuma nonton TV doang terus lu ngeluh. Ada juga yang kita bantu tiba-tiba pas kita kasih nggak sesuai dengan apa yang dikasih dari bulan lalu, kita yang diomelin, ya nggak? Bener ya? Cel, ini kan kisah lu kemarin gue ngeliat TikToknya tuh yang super meledak tuh ya. Iya. Sekarang ini zamannya bukan zamannya cowok ganteng dan kaya raya, tapi zamannya cowok pemberani. Si pemberani. Gitu. Nah ini kan banyak yang terinspirasi nih. Amin. Sama kisah lu nih. Amin. Nah lu kira-kira ya sekarang lu terkenal juga sih ya, makanya jadi kan lebih pede, bener? Tapi dari dulu nggak terkenal ini pun aku udah pede Pak. Ceweknya udah banyak? Nggak banyak, tapi lebih ke ya berkualitas aja gitu. Bukan yang lebih nyari kuantitas, gue bawa cewek ini tiap hari gue berubah cewek gue, enggak. Jadi ya meskipun kita jelek ya kita jangan murahan juga gitu maksudnya. Nah caranya gimana? Kayak gua, kayak nih kameramen kita nih semua yang tampangnya pas-pasan nih. Caranya adalah ini Mas Panji pernah ngomong. Jadi kalau kita suka Panji Pragiwaksono, kalau kita Panji suka penakluk-ular. Bukan. Kalau Panji penakluk orang enggak. Dia nembaknya anaconda nih. Sama kobra beda. Ini Mas Panji Pragiwaksono dia pernah bilang, kalau kita suka sama orang, yang kita kasih adalah
kasih lebih perhatian daripada orang lain perhatiin dia. Kasih lebih detail gitu. Kayak aku tuh kalau deket sama cewek tiba-tiba kayak, ih Alis lu kok kurang presisi ya gitu, sampai sedetail itu loh. Kok dia balas. Jadi dia agak ya, untuk ngomong itu kan butuh kepercayaan diri. Iya. Untuk ngomongnya dulu nih. Nggak, misalnya ketemu cewek Selin nih cantik gitu kan. Gue mau ngomong sama dia aja udah takut duluan kan. Nah, tapi gimana ngatasin itu? Lebih ke kalau misalkan nggak kenal banget ya. Dia kalau noleh ke saya gitu, ya senyum gitu. Berkali-kali itu di hari yang sama tuh. Nah, kalau besok ketemu lagi senyum, tiba-tiba baru ngobrol gitu Pak. Ada intuisinya lah gitu. Anjay. Acil mah tapi nggak mungkin dia mah orangnya talk aktif gitu kan. Jadi dia tuh kalau ada bikin misalnya ada bintang cair. tamu atau ada apa gitu kan, baru misalnya dia lebih diem bintang tamunya. Jadi Acil tuh suka ngecairin suasana. Jadi mungkin itu yang bikin orang juga nyaman juga gitu kan sama Marcel. Kamu nyaman nggak? Aku mah nggak usah ditanya. Kalau Tunan nanyanya jangan ke aku. Coba tanya sama yang nonton deh ngeliatnya gimana. Jadi dari kecil memang lu bisa mencairkan suasana, jadi akhirnya lebih gampang sama cewek ngobrol, lebih deket, masuk jadi temennya dulu, lama-lama baru. Betul, setidaknya kalau misalkan kita masuk sebagai teman dan bukan pacar ya, seenggaknya bisa minjem duit aja gitu. Kalau dulu ya, kalau dulu. Orang-orang cewek-cewek cakep kan duitnya banyak pasti, dan cewek itu lebih royal gitu sama duit. Oke. Itu Pak. Sebenarnya ada ini, ada hormon di dalam badan kita namanya serotonin. Iya. Serotonin itu kalau naik, PD kita tuh jadi tinggi. Gitu. Nah itu biasanya cewek jadi lebih banyak, dan mereka bisa merasakan itu. Bahkan berantem aja kita bisa menang kalau hormon serotoninnya kadarnya tinggi gitu. Nah waktu itu pernah dites ke lobster yang berantem kalah nih, besoknya dikasih serotonin, berantem lagi dia menang. Lobsternya. Nah, bukan gara-gara siapa dia? Sama lobster. Ada masalah? Enggak. Mungkin masalah rumah tangga ya. Emang diadu aja. Nggak usah kita ke permasalahan serotonin ya yang lu ingat. Nah, naikin kepercayaan diri itu yang susah. Bagaimana supaya pede, karena pede itu kan kunci segala-galanya dari serotonin. Iya, dari hidup. Nggak masuk lagi nih ke serotonin. Itu udah susah ya ngomongnya ya. Ini udah bab lain nih. Ini Bapak baru berapa menit ngobrol sama dia, Pak? Saya berhari-hari, Pak, sama dia, Pak. Ini orang cakep doang gitu. Otaknya masih kurang, Pak. Aduh. Tuh. Cakep banget ya. Nah, itu gue pengen lu ngasih kisah lu itu memberikan orang harapan, moga-moga jadi kadar serotonin mereka pada naik gitu. Ternyata Acel aja bisa gitu. Bener. Kenapa gua nggak bisa gitu? Iya Pak. Emang gitu ya Cel? Iya begitu. Tapi iya sih. Jadi banyak banget. Jadi ini kan kalau aku cari tahu gitu kan, komen dari komentar-komentar gitu kan. Nah itu tuh jadi lebih banyak yang setuju tuh emang laki-laki gitu. Betul. Kalau perempuan rata-rata kayak menyayangkan. Iya. Gitu. Kenapa si lobster ini? Lobster makan serotonin. Disuntik nggak makan Neng. Disuntik. Kalau saya minum sama orang-orang, saya adalah orang yang paling dibenci sama orang-orang yang pengen ngebungkus cewek Pak. Saya mulai nahan. Dijaga. Jadi kayak gitu saya. Jadi bukan yang lu malah ngambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi Pak jangan kita. Enggak, jadi kan kalau orang-orang mau ngebungkus gitu kan pada saat lagi minum-minum jadinya pada benci sama kamu kan, karena jadinya kamu yang bungkus. Enggak. Sama semua. Tadi belum diterusin kan? Lucu banget.